Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Gula Jawa rasane legi, lebih minjo dipangan asu. Arep mulya kudu mesuci, buta ijo aja digugu. Tul jai nak jai jakul jai ji, kuntul jare banyak doki baju jare siji. Tul jai nak jai jakul jai ji, kuntul jare banyak doki baju jare siji. Abang-abang gendera londo, wetan sidik kuburan mayit. Klambi abang go tondo moto, wedak bubur nggo golek duit. Budak pupur, nggak ada hubungannya sama tema kita kali. Oke teman-teman nonton gayeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Udah kayak ini pejabat ya. Jadi komplit sekali. Oke teman-teman nonton gayeng, tema kita kali ini saya bacakan ya. Saya mengutip dari akunnya TV One. Ini dia mengatakan pernyataan seorang Muhaimin Iskandar. Kalau kita kalah, kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Pernyataan ini kalau dicerna secara langsung sombong sekali. Kalau dicerna secara langsung. Tapi ada apa di balik pernyataan ini? Kita tidak tahu. Kita bahas. Sekarang siapa yang mulai duluan? Sekarang kalau tadi dari Pion, sekarang dari Jupri. Monggo Pri. Mainkan Pri. Sebelum saya menjawab Pak John, kira-kira bunyi sepatah kata aja. Seperti apa bunyinya? Oh, kamu tadi nggak dengar ya kata-kata Bukan saya? itu, saya sengaja menyampaikan ini dulu. Kira-kira sepatah gini, kata. dengerin. Ini biar pernyataan. juga netizen tahu. Nah, ini gitu loh. pernyataan gini. Jelas yang kita bahas. Kalau kita dalam kurung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, tutup kurung, tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Dia mau. Saya kaget. Kenapa pernyataan ini sampai diutarakan begitu? Itu kan nggak, sebenarnya kurang etis juga. Jadi itu bisa memancing rasa khawatir rakyat-rakyat kecil gitu. Ya, jadi memang selayaknya menurut saya sebagai politikus negarawan. Ya, statement walaupun itu singkat, walaupun itu untuk kepentingan dirinya atau apalagi kepentingan bangsa, ya harus dipikirkan dulu. Kalau bisa dengan kata-kata yang indah, yang enak didengar orang, walaupun di situ ada tersirat makna, itulah negarawan. Enggak langsung papap itu nggak etis gitu. Ya. Saya sendiri mendengarnya, ngelihat kan saya tadi kaget banget. Kaget Nampak banget kamu, nampak emosi tadi. Kita kaget karena kamu kaget. Ayo monggo. Bon ditanggapi Wan. Saya selalu melihat pernyataan Jupri itu justru pernyataan yang sangat emosional. Kadang dia itu membaca persoalan, menganalisa persoalan itu kadang-kadang nggak ngerti konteks dan nggak ngerti isi. Ya. Saya meyakini sebenarnya Jupri itu memiliki kecerdasan ya. Tetapi sekali lagi bahwa saya mengandaikan ya, kalau di dalam apa yang disampaikan oleh seorang Thomas Alva Edison, bawa listrik. Nah, ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi 5% itu manusia itu sudah berpikir, tapi 10% manusia merasa sudah berpikir. Beda lah ya. Dan 85% manusia itu seperti Jupri.
Apa? Lebih baik mati daripada berpikir. Nah, sehingga aja matang sehingga menurut saya apa yang disampaikan Thomas Alva Edison sangat connect. Setiap kali Jupri membuat pernyataan, menurut saya nggak pernah terinspirasi oleh pernyataan-pernyataannya. Saya nggak pernah mendapatkan pencerahan-pencerahannya. Ya, jadi saya membayangkan gini Jupri ya walaupun seorang keamanan, tapi dia harus banyak belajar dong, sehingga kita siap untuk berdebat. Ya, jangan emosional begitu ya. Ada pameran otak, saya membayangkan pameran otak di seluruh negara ya. Ternyata Jupri ini diteliti ya, otaknya dicopot lalu dipamerkan. Ternyata otak yang paling laku adalah otaknya Jupri. Karena kata orang yang membeli, ini otak yang original dan jarang dipakai. Lalu Pak John lanjutkan. Sebentar. Saya ini mau mau kritik Kliwon nih. Tadi sebenarnya kenapa kamu tidak bicara tema ini, Won? Kamu hanya mengkonter dari Jupri. Coba kamu kembali ke tema ini, Won. Iya. Pernyataan Muhaimin ini. Ya, dia hanya merespon kemarahan. Menurut saya sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar itu bagian dari gimmick. Itu hanya strategi bagaimana memberikan stressing kepada relawannya. Itu di hadapan relawan kok, itu relawannya dia. Memberikan motivasi sama ketika yang tema kemarin Bu Mega marah-marah, dan itu sebenarnya motivasi. Jadi Muhaimin itu menyampaikan sesuatu, kalau tidak terpilih amin, maka Indonesia akan berbahaya dan mengalami kehancuran. Itu bahaya memang kata-kata itu. Ya. Bukan itu ya, bukan karena kalau terpilih itu nanti akan ada kerusuhan atau ada pemberontakan, bukan gitu ya? Ya, benar. Tapi di satu sisi mengutip dari apa yang disampaikan Jupri, memang itu sangat provokatif, berbahaya. Tapi kalau toh sebagai seorang yang ingin menyampaikan motivasi, sah-sah saja. Ya, jadi saya teringat waktu itu saya lihat podcast Deddy Kobuser, yang bidangnya kebetulan Muhaimin Iskandar. Kamu dia bicara tentang apa ya, masalah bensin gratis segala macam itu. Terus Muhaimin jawabnya dengan santai dan ketawa. Ya, nama juga kampanye. Ya, Caimin itu orangnya jenaka. Gitu, nama juga kampanye, kata dia gitu. Ya, tapi berbahayanya ini kalau orang yang tidak tahu, Mas. Ya, akhirnya diartikan dengan yang macam-macam. Kalau menurut Mas Jering gimana? Kalau saya bersyukur. Apanya? Bersyukur apa nih? Saya bersyukur ternyata yang membuat pernyataan itu Muhaimin. Kalau yang membuat pernyataan itu orang-orang besar kayak Gus Dur, wah itu bahaya. Hanya betulnya Muhaimin. Artinya ini masih aman kan yang Muhaimin. Bukannya amin. Bukannya selevel ya? Gus Dur sama Muhaimin kan beda kelas ya? Beda kelas. Jadi kalau bahasa Cina ya, itu ada yang namanya, ada kata bocengli sama tamsuknya. Jadi kalau tamsuknya itu kayak Megawati, Gus Dur, itu tamsuknya, orang ngomong dek, orang dengar, pengaruh ngomong. Kalau yang bocengli biarin aja. Kayak ada kudanya. Kalau bocengli itu jadi omongannya itu dianggap angin lalu. Angin lalu. Kentut itu. Aku nggak ikut-ikut. Itu nggak usah dianu, John. Nggak usah direspon. Cuma. Kita minta jauh. Pak RT. Pernyataan Muhaimin ini, Pak RT. Ya itu hanya siwar aja atau memancing perang urat syarat untuk menunggu atau menanti pihak-pihak lain atau pihak-pihak lawan gimana responnya. Tapi saya tetap yakin bangsa kita itu selalu pintar untuk menyelesaikan situasi-situasi yang sulit seandainya itu pun terjadi. Tapi saya tetap yakin bangsa Indonesia itu sangat bijak untuk mengatasi situasi yang bagaimana. Ya, Pak John, pernyataannya sangat luar biasa, adem, tentrem. Tapi Pak John, jangan dikira satu orang pilihannya sama bisa ngebela dia aja. Sayangnya kapan? Tadi kamu sudah kan? Sedikit. Oke. Sedikit aja, cuma setengah menit adem, tentrem, nyaman. Tapi ketika kau jadi ngomong was-was. Apa dia nggak mikir anaknya masih kecil?
Bukan persoalannya penggantinya gampang, bukan. Oke, sekarang kamu beri. Jadi begini, setelah saya mendengar juga, jadi apa yang lain Statement. menanggapi berstatement tentang apa kata-kata Muhaimin. Muhaimin. Jadi seperti tadi apa Mas Kliwon katakan, wah itu biasa saja. Mungkin motivasi, itu kata-kata motivasi dan itu dikatakan kepada kalangannya. Tetapi ingat, ini sudah direkam oleh media massa, media sosial, dan kita sudah tahu semua bahwa kata-kata motivasi semua juga tahu, netizen juga tahu seperti apa kata-kata motivasi dan seperti apa kata-kata provokasi. Begitu. Nah, menurutmu ini motivasi apa provokasi? Saya pikir ini bukan motivasi. Provokasi artinya. Jelas. Itu bisa menjurus ke provokasi katakan bahwa Nggak konsisten. sudah sangat jelas. Nggak konsisten. Apa sih, Wan? Maksudmu Nggak konsisten manusia itu hal yang lumrah, karena itu memang ada semacam penelitian ya yang dilahirkan dari sebuah buku yang berjudul The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jangan mentang-mentang satu pilihan ke dia terus. Lah, saya kan belum selesai. Oh, belum. Oke, kalau gitu dalam lanjut dulu, Bon. Dia belum, nanti saya dibilang nggak adil, Won. Dikira saya sepihak sama kapan. Saya ini harusnya saya netral. Terus saya duduknya di tengah, kok. Dia banyak ngomong, Kliwon banyak ngomong, tapi keluar dari tema kita kok apalah yang diomongin. Pak John, Sudah? Belum? Belum. terakhir aja dalam buku The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nanti dulu bukunya ditutup dulu. Jangan mentang-mentang satu. Enggak, saya netral. Saya netral. Netral. Jangan mentang-mentang dia beli sate, Jo. Jangan mentang-mentang dia beli sate. Saya berharap ikut podcast ini, nasib saya lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, kamu melanjutkan lagi atau Kasih kesempatan saya untuk memperbaiki statement saya tadi. Oke. Sekarang kasih kesempatannya untuk klarifikasi, Wan. Monggo. Yang tadi itu provokatif tadi itu. Nah, saya pikir seperti saya ulang tadi lagi bahwa tidak baik juga seorang negarawan, apalagi seorang calon presiden, calon wakil presiden, calon pemimpin mengatakan begitu. Kalau ingin motivasi, tapi tidak hindari kata-kata provokasi, karena sudah mungkin banyak juga kita dengar, dan bangsa Indonesia, bangsa kita ini gampang, Mbak. Gampang terprovokasi soalnya. Ya. Nah, masalahnya lagi susah semua, apalagi saya gitu. Sudah? Nah, jadi Belum. ya begitulah. Kan ada dalam bukunya Animal, apa tadi Animal? State of Animal. Animasi. Animasi. Seperti kata Mas Kliwon ini, animasi. Of monkey. Ini Oke, Mon. konten paling rusak Oke. sekarang. Jadi, Tadi saya sangat pikir tidak edukatif ya. Saya pikir tadi mau klarifikasi, enggak klarifikasi juga ternyata. Ayo, Wan. Ngomong dah. 1 2 3 4 5 tadi itu apa tuh? 1 2 3 4 tadi buku apa itu? Itu yang ngarang siapa itu? Hah? Yang ngarang siapa itu buku itu? Bob Geldof. Dipotong kayak aku gelo ya, Bung. Semua di rumahnya itu ada berpuluh-puluh buku. Ada ruang Ngomong, perpustakaan. Semua nulis dia semua, Pak John. Bukan beli dari orang lain, karangan orang lain, semua. Ayo, Wan. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu. Itu tadi itu karangan siapa itu? Sebelumnya kan harus ada pengarangnya dulu. Enggak, ya ini enggak, itu agak usah dibahas, itu ngawur aku. Tapi gini. Jadi maksudnya gini, Jupri itu sebenarnya menarik ya. Saya mencoba mencermati cara berpikir dia. Cuman kadang-kadang konteks dan isinya nggak nyambung. Saya orang militer. Nah, kan dipotong kan. Pak John, saya orang militer yang memang terdidik untuk berpikir secara lugas, bertindak secara cepat. Itu memang sudah sulit dihilangkan karena memang itu sudah didikan. Iya. Jadi jadi pada apa konteksnya itu yang saya katakan. Oke. Nah, kalau Mas Kliwon kan enggak konteksnya ini
temanya ini dia mengatakan saya berputar-putar, tapi dia berjumplitan dulu. Jadi Pak John. Oke, sekarang Wan, jangan dipotong dulu, Wan sekarang. Memang agak sulit kalau kapasitasnya antara bumi dan langit ya. Jadi jalannya saja sudah nggak jelas. Kalau saya menuju surga, dia neraka. Jadi kita ngomongin politik, dia ngomongin geografi. Kenapa beda bener ilmunya? Aiwan, ntar dulu jadi potong dulu. Bumi dan langit lah. Geografi ilmu. Jadi saya kira gini Pak John. Jadi saya mengambil kesimpulan supaya konten kita berkualitas ya. Karena Jupri jangan dikasih kesempatan karena akan merusak suasana. Oleh karena itu gini, saya mengutip dari filosof seorang Nazarudin ya supaya netizen bisa mendapatkan pencerahan dari seorang kliwon ya. Seorang kliwon ya. Nazarudin Hoya ya. Oke, ya betul. Ya menarik. Sehingga saya Nazarudin itu koruptor. Saya akan coba sederhanakan bahasanya ya. Saya akan coba sederhanakan bahasanya kalau teman-teman bertiga mungkin paham kalau Jupri belum levelnya belum nyampe ilmunya. Oleh karena itu gini, Nazarudin itu cukup menarik bagi saya, tetapi ketika dia berpidato, itu pidatonya itu meremehkan orang-orang pintar, bahwa orang-orang pintar, orang-orang berilmu itu bodoh. Nah, kata bodoh itu diprotes oleh orang-orang kaum intelektual. Akhirnya para kaum intelektual melapor kepada raja panggil itu Nazarudin karena ngomongnya sudah ngawur. Akhirnya sang raja, Nazarudin, kesempatan kamu untuk membela diri. Kenapa kamu mengatakan bodoh? Akhirnya Nazarudin pinter ya, dia ngambil kertas, alat tulis, dikasih satu persatu itu orang-orang pinter itu kasih. Pertanyaannya yang satu dari Nazarudin. Pertanyaannya adalah silakan dijawab. Pertanyaannya adalah apa itu roti? Nah, sederhana sekali. Ternyata setelah dijawab, dikumpulkan oleh sang raja, dibaca satu persatu oleh raja. Dari kaum ilmuwan mengatakan roti adalah sejenis tepung yang diolah bla 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 ya. Ada lagi dari kaum ulama bahwa roti adalah mengandung keberkahan dan lezat untuk menuju kesegaran jasmani dan rohani. Ada macam-macam. Banyak sekali. Akhirnya Nazarudin pintar sekali dia menjawab, Raja, apa mereka berhak menghukum saya, mengadili saya, sekedar saya mengatakan bodoh kepada mereka. Sementara saya kasih pertanyaan roti, itu jawabannya berbeda-beda. Artinya Raja, kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Jadi Jupri ngomong apapun itu kebenaran Jupri, karena disitulah sesungguhnya jiwa dan dalam bahasa Inggris adalah the window. Apa sih? Emosi ya. Kalau gini teman-teman, oke teman-teman Gayung ya. Kalau begini gimana Mas? Ada teman-teman di sini ya. Kalau pernyataan Muhaimin itu sendiri, kalau saya menangkapnya begini bagaimana? Apa tuh? Kalau mereka tidak terpilih, Indonesia adalah diambang kehancuran apa tadi dan apa tadi itu? Indonesia akan bahaya dan akan mengalami kehancuran. Ya. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Maksudnya begini. Dia sedang membesarkan dirinya. Dia sedang membesarkan mereka berdua. Ya. Seolah-olah kalau mereka tidak terpilih, dua calon yang lain itu tidak cakap memimpin negara ini. Bisa jadi maksud itu berantakan. Artinya begitu ya. Artinya begitu. Jadi kalau kami memimpin, pasti Indonesia akan maju dengan pesat dan hebat. Nah, itu yang dimaksudkan maksudnya. Ya. Kalau begitu gimana? Sepakat ya. Ya. Wong itu sah-sah saja karena dalam rangka untuk memotivasi. Nah. Kalau Jupri tadi provokasi katanya. Ya, menurut saya sih motivasi. Cuman pilihan kata itu sangat berbahaya didengarkan oleh orang-orang masyarakat jelata. Karena ada kata bahaya dan kehancuran itu. Ngeri banget ya. Ngeri banget itu kalau sampai kalau Mas Diding gimana menanggapi apa yang saya sampaikan tadi Mas Diding? Jadi kita sebagai seniman, sebagai mindering, ya toh. Jangan kamu mentang-mentang gondrong seolah-olah seniman, padahal mendring. Kita sebagai mindering itu melihat kita, sesuatu. kamu aja Mas. Saya. Ya, itu kan keamanan. Kamu yang mendring. Saya pengusaha sebagai gagal. akar rumput. Mas. Wah, kalau akar rumput oke setuju saya. Jadi kita harus ngelihat siapa sih Muhaimin itu, kan gitu ya. Muhaimin itu pedagang, John. Maksudnya? Jadi kamu. Dia ini Muhaimin yang lain kali. Iskandar, John. Jadi dia mau jadi capres itu udah nawar-nawarin John kemana-mana, John. Dan kebetulan Anies
terima. Jadi Alhamdulillah. untuk mencapai itu sulit, John. Kalau dia tidak membuat satu gebrakan, gimana ya toh? iya. Itu harus Kata-kata bikin ini gebrakan. menyenangkan hati saya karena dia bisa menemani saya nanti. Sesama Alexander ya. Betul kan, John? Betul, betul. Nah, ini- Pak RT ini gimana, yang Pak RT? betul ini. Gimana Pak RT? Kesimpulan kali Pak RT. Ya itu sebenarnya saya itu ngomong sebuah move untuk mempromosikan pasangannya. Ya. Seolah jadi minta sebuah perhatian kepada setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk memilihnya. Ya. Jadi itu hanya trik move untuk bisa menggeret semua warga yang punya hak pilih untuk bisa memilihnya. Ya. Oke, enggak ada lagi? Itu saya Pak Jon. Wih. Itu malah menambah bahaya 2 kali. Karena tadi saya mengatakan kalau bahasa yang dipakai katakanlah itu nadanya memprovokasi, kemudian ditambahi lagi dengan Pak RT bahwa bisa menyeret-nyeret gitu. Itu kan lebih parah lagi. Enggak ada kata menyeret-nyeret tadi. Enggak ada kata menyeret-nyeret. Enggak ada kata menyeret-nyeret. Enggak ada. Kenapa ilusi-delusinya kacau gitu ya? Enggak pernah mengatakan menyeret-nyeret. Enggak ada. Kita dengar kalau ada yang enggak ada gitu. Menyeret-nyeret rakyat kecil. Enggak ada. Kita ulang lagi. Nanti saya putar. Oke. Hah? Terus? Terus? Ya itu sudah saya katakan. Udah. Ada lagi yang mau nambahkan sebelum saya tutup? Saya tambah. Hmm. Jadi sebetulnya sebagai seorang pedagang dia cerdik. Dia melihat situasi. Ini kok ada nepotisme. Ini saling menyerang. Dia pikir ini kesempatan saya untuk tunjukkan bahwa yang bersih itu cuma kita gitu loh. Oke. Terus? Ya itu Udah ada lagi? Oke, teman-teman gayeng yang di luar Hormati sana. Allah. Jadi monggo teman-teman menyikapinya seperti apa. Tapi kembali lagi seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Iskandar, ya namanya juga kampanye, sah-sah saja. Oke, tapi untuk itu teman-teman jangan ditanggapi berlebihan. Ya. nggak ada kesimpulan juga. Nah, kesimpulannya nggak ada. Pokoknya silakan disimpulkan sendiri, dirangkum sendiri apa yang kami bicarakan, ambil baiknya, buang yang buruk. Atau niat kami untuk menyerang seseorang itu juga jauh. Tidak ada untuk menyerang seseorang. Ini hanya waton gayeng. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Yes.